Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian Tajwid, nomor 0445, yang berjudul Tajwid, edisi ngaji Tajwid Idgham Mislain Kabir, di sana ada pertanyaan dari Kakak Asauri. Kakak mau tanya Mbah, dalam surah Al-Baqarah, ayat 190, ada kalam yang dihukumi Idgham Mislain Kabir. Apa yang dimaksud Idgham Mislain Kabir dalam ilmu tajwid? Ditunggu jawabannya, dan terima kasih. Dijawab oleh Raden Mas Leyeh-Leyeh. Masuknya 2 huruf, dengan makroj yang sama. Lalu jawaban tadi dilengkapi ibaratnya oleh Mas Haji Antoro. Al-Mutamasilani, Tarifuhuma, Humal Harfani, Alazani tahada mahrojan wa sifatan, misaluhuma, alba'ani min idrib biasoka, wadalani min wakot dakolu, hukmuhumal idgomu iza sakanal harful awalu wa taharokasani, wa yusama, al-idgoma sogir. Huruf yang sama keduanya, definisinya adalah, setiap huruf yang sama dan sejenis dalam makroj, yakni tempat keluarnya huruf hijaiyah, dan sama juga sejenis dalam sifatnya. Contoh, seperti 2 huruf ba, yang terdapat pada lafat, idrib biasoka. Dan seperti 2 huruf dal, yang terdapat pada lafat, wakot dakolu. Hukum membacanya wajib dibaca idgham, dalam 2 contoh tadi, huruf ba, dan dal, tidak dibaca qalqalah. Kewajiban idgham tersebut berlaku bila, kedua huruf yang sama tersebut huruf yang pertamanya sukun, sedangkan huruf yang keduanya hidup, dan inilah yang dinamakan dengan idgham mislain sogir, atau idgham mutamasilain sogir. Wayamtaniu idghamul mutamasilaini fil halatil atiyah. A. Iza kanal harful awalu, harfa madin, wahuna yakunu hukmuhul ishar, mislu qawlihi ta'ala, qolu, wahum, wa qawlihi, fi, yaumin. Ba, iza taharokal harfanil awalu wasani, wa yakunu hukmuhul isharu aidon indal imami hafsin, mislu qawlihi ta'ala, arohimi, maliki, wa yusama, al-mutamasilainil kabir. Ja, iza taharokal harful awalu, wasakana sani, fayakunu hukmuhul isharu aidon, mislu, tatro, wa, nangsah. Dan tidak boleh membaca idgham, untuk huruf yang sama keduanya dalam beberapa tempat. 1. Bila huruf yang pertama berupa huruf mat, yakni waw atau ya yang dibaca panjang, contoh. Qolu, wahum, dan, fi, yaumin. Cara membacanya tidak boleh mengidghamkan waw atau ya yang pertama, pada waw atau ya yang kedua, tapi harus dibaca ishar atau jelas. 2. Bila kedua huruf yang sama itu sama-sama menyandang harkat, menurut Imam Hafiz, cara membacanya juga wajib ishar, yakni jelas, tidak diidghamkan, contoh kedua huruf mim pada surat Al-Fatihah, ayat 3-4, yakni kalimat, arohimi, maliki.
Dan inilah yang dinamakan dengan idgham mislain kabir, atau idgham mutamasilain kabir, jika dibacanya dengan diidghamkan sebagaimana salah satu qiraat mutabaroh. 3. Bila huruf yang pertama berharkat, dan huruf yang kedua mati, maka itu juga wajib dibaca ishar, contoh, tatro, dan nangsah. Kitab Fathur Robil Bariyah, Syarah Al-Muqaddimah, halaman 23. Mari kita kembali pada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan idgham mislain kabir dalam ilmu tajwid? Ialah apabila ada dua huruf yang bertemu, dan keduanya sama dalam segi makroj dan sifatnya, namun keduanya berharkat, contoh seperti yang ada dalam surat Al-Fatihah, ayat 3-4, yakni, huruf mim dari kata arohim, bertemu dengan huruf mim dari kata maliki, mim arohim itu berharkat kasroh, dan mim maliki itu berharkat fathah. Ketika ayat 3 dan ayat 4 surat Al-Fatihah dibaca wasol atau sambung, maka kedua mim yang tadinya dibaca terpisah tersebut menjadi bertemu. Mengenai cara bacanya, menurut Imam Hafiz, ia tidak dibaca idgham, tapi tetap dibaca ishar, yakni nyata atau jelas. Kakak Asauri kembali melanjutkan pertanyaannya. Lalu dalam surat Al-Baqarah, ayat 190, pada lafadz haisu sakiftumuhum, yang terkena hukum idgham mislain kabir, sebaiknya dibaca bagaimana yai? Masaji Antoro pun menjawab, haisu sakiftumuhum, sa, dengan sa, di sana kan ada dua huruf yang sama, yakni huruf sa, dan sa, yang mana keduanya pun berharkat, jika ia dibaca idgham, maka karenanya ia dinamakan mislain kabir. Kakak Asauri kembali melanjutkan ceritanya. Saya pernah mendengar bacaan Quran oleh Hafiz gitu, dan beliau membacanya hais sakiftumuhum, karena dihukumi idgham mislain kabir, jadi sunya hilang. Tapi saya masih belum begitu faham. Jadi dalam contoh surat Al-Fatihah, ayat 3-4, kalau dibaca idgham, maka dibacanya, arohim maliki yaumidin, huruf mim maliki ditasydid setelah mim yang pertama yakni mim arohimi dimatikan untuk persyaratan idgham. Kalau dibaca ishar, kedua huruf mim dibaca dengan jelas, yakni arohimi maliki yaumidin. Sedangkan dalam contoh surat Al-Baqarah, ayat 190, kalau dibaca idgham, maka dibacanya, hais sakiftumuhum. Huruf sa yang kedua ditasydidkan setelah huruf sa yang pertama dimatikan untuk persyaratan idgham. Kalau dibaca ishar, kedua huruf sa dibaca dengan jelas, yakni, haitsu sakiftumuhum. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan bacaan, begitupun dalam pelafalan kalimat Arab dari sisi mahroj dan i'rabnya. Semoga kebodohan admin tidak menghalangi kemanfaatan ilmu dari sumbernya bagi kita semua. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silakan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian, 0445, atau klik menu kategori, lalu buka kategori Al-Quran, bagian, Tajwid, nomor 0445, yang berjudul, Tajwid, edisi ngaji Tajwid idgham mislain kabir. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi Sobat Mustafidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.